Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anugrah, NIM 18053092 dari kelompok 10 Ekonomi Transportasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai discrimination in freight rates atau diskriminasi pada biaya angkut. Nah, di sini sudah ada lingkup-lingkup yang akan kami atau materi yang akan kami bahas, yaitu definition of tariff discrimination, kemudian influence factor, dan yang terakhir itu ada the form and type of discrimination in freight rates. Nah, yang pertama, sebelum saya membahas tentang tarif diskriminasi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit mengenai tarif angkut, di mana tarif angkut adalah suatu daftar yang memuat harga untuk para pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur dan sistematis, atau lebih sederhananya yaitu suatu daftar harga yang kita beli untuk mendapatkan jasa angkut yang diinginkan. Nah, di sini sudah ada prinsip tarif angkut yang didasari atas dua faktor. Faktor yang pertama yaitu cost of services, yang kedua yaitu value of services. Nah, yang pertama yaitu cost of services, yaitu ongkos yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan angkut untuk menghasilkan pelayanan jasa angkut yang bersangkutan. Jadi maksudnya yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa angkut untuk menghasilkan jasa angkut itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu value of services, yaitu sejumlah uang yang dipakai atau dikeluarkan oleh pemakai jasa angkut untuk dibayarkan kepada perusahaan jasa angkut yang menyediakan pelayanan jasa angkut itu sendiri. Gitu. Nah, di sini sudah ada faktor yang mempengaruhi cost of services. Yang pertama yaitu jarak, di mana jarak yang ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian volume dan berat barang, di mana volume dan berat barang yang akan diangkut akan mempengaruhi cost of services itu sendiri. Yang ketiga yaitu resiko dan bahaya dalam proses pengangkutan, seperti misalnya suatu jenis barang tertentu yang memiliki yang harus ditangani dengan alat-alat servis yang spesial misalnya, sehingga tidak terjadi kerusakan atas barang yang diangkut tersebut. Yang keempat yaitu ongkos khusus yang harus dikeluarkan sehubung dengan berat barang yang akan diangkut tersebut. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi value of services. Yang pertama yaitu harga pasaran barang yang akan diangkut. Semakin besar harga pasaran barang itu, maka tarif angkutnya juga akan semakin tinggi. Kemudian persaingan pasaran, baik antara si pengirim atau pemakai jasa maupun si pengangkut jasa atau si pengangkut barang. Nah, di sini sudah ada penetapan tarif angkut berdasarkan cost of services pricing, di mana suatu perusahaan pelayanan jasa angkut menetapkan tarif angkut berdasarkan biaya yang dikeluarkannya dan ditambah dengan keuntungan yang wajar bagi suatu perusahaan angkutan tersebut. Nah, yang kedua ada penetapan tarif angkut berdasarkan value of services pricing, di mana jika pemakai jasa memberikan nilai yang tinggi atas jasa angkutan barang tersebut, maka tarif angkutannya juga akan menjadi semakin tinggi, dan begitu sebaliknya. Nah, sekarang kita balik lagi ke tarif diskriminasi. Setelah kita mengetahui apa itu tarif angkutan, maka kita akan mengetahui apa itu tarif diskriminasi, di mana tarif diskriminasi adalah perbedaan penetapan tarif angkut untuk setiap konsumen. Jadi untuk konsumen si A misalnya harganya segini, dan untuk si konsumen si B harganya segitu gitu. Nah, kenapa harganya seperti itu? Kenapa berbeda-beda? Nah, faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu faktor insentif, di mana adanya kelebihan kapasitas yang tidak terpakai. Mungkin maksudnya seperti kenyataannya atau pengalaman saya, yaitu saya membeli satu barang dan memakai jasa kurir, kemudian berat barang itu yaitu 1,3 kg, dan itu tuh dihitung menjadi biayanya dihitung menjadi 1 kg aja gitu. Dan terakhir saya membeli barang dengan berat 0,7 kg dan dihitung harganya menjadi 1 kg gitu. Nah, yang kedua yaitu faktor kekuatan bersaing, yaitu adanya persaingan antar perusahaan penyedia layanan jasa angkut. Seperti yang kita ketahui ketika kita belanja di marketplace, dan misalnya kita belanja di marketplace si Oren,
kemudian kita mendapatkan barang dari Cina misalnya yang harganya tentunya murah. Selain harganya murah, ongkos kirimnya juga murah kan dari Cina dibanding dengan ongkos kirim di dalam negara kita sendiri. Misalnya dari Jakarta ke Padang itu ongkos kirimnya itu lumayan lumayan besar dibanding dari Cina ke Padang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini adanya persaingan antar perusahaan layanan jasa angkut, di mana pemerintahan Cina itu memberikan potongan harga jasa angkut untuk pedagang-pedagang yang melakukan ekspor ke luar negeri, misalnya ke melakukan pengiriman ke Indonesia. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun terdapat persaingan antar perusahaan penyedia jasa angkut, yaitu kita tahu bahwa perusahaan pelayanan jasa angkut di Indonesia itu banyak, seperti ID Express, JNT Express, kemudian ada Secepat dan lain sebagainya. Tentunya ketiga perusahaan itu bersaing untuk mendapatkan atau menarik para konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkut mereka. Untuk itu makanya mereka mengadakan adanya promo-promo, misalnya seperti JNT Express itu sekarang sampai sekarang dia masih promo untuk pengiriman se-Sumatera Barat itu ongkirnya hanya Rp10.000 gitu. Dan yang terakhir ada faktor tekanan, yaitu maksudnya faktor tekanan itu berasal dari para pemakai jasa yang meminta barangnya itu untuk dimasukkan ke kualifikasi yang paling rendah. Artinya misalnya di JNT Express itu kan ada yang pengirimannya 1 hari aja atau 6 hari gitu ya kan, dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti itu. Jadi misalnya dimasukkan ke pengiriman yang 6 hari aja deh gitu ya kan, tentunya harganya juga murah dibanding dengan 1 hari sampai gitu. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tarif angkut pada setiap konsumen. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang form of type of discrimination in freight rates. Ada 3, personal discrimination, local apply discrimination, dan commodity discrimination. Yang pertama, personal discrimination, yaitu memberi koesensi spesial dari tarif angkutan yang telah ditetapkan yang menguntungkan spur tertentu. Ada reverting, free pass, under classification, ada flash billing, ada extension of credit. Yang kedua, yaitu local apply discrimination, yaitu pengenaan tarif yang berbeda dan tidak ada hubungan dengan jauhnya jarak angkut yang ditempuh. Commodity discrimination, diskriminasi dalam tarif angkutan terhadap barang yang berlainan tetapi yang sama atau yang fungsinya sama atau yang dapat bersubstitusi satu sama lain. Cara menghitung tarif biaya angkut, yaitu diketahui sebelumnya rumusnya yaitu biaya per J kali B kali K. H yaitu jasa angkut, B berat muatan yang hendak diangkut, dan J jauh jarak muatan hendak diangkut, K kecepatan muatan diangkut, dan M jenis muatan yang diangkut. Untuk lebih memahaminya, kita lihat soal berikut ini. Contoh soalnya, kapasitas angkutan truk sebesar 5 ton sekali jalan yang mengangkut muatan sejauh 5 km dalam waktu 10 jam seharga 25.000, sehingga harga jasa angkut per ton kilometer per jam adalah. Jadi rumusnya yaitu H sama dengan biaya per jauh jarak dikali berat angkutan dikali kecepatan. Di sini yang diketahui biaya seharga 25.000 per 5 jaraknya 500 km dikali beratnya 5 ton dengan kecepatan 10 km. Lalu hasilnya yaitu seharga Rp1 per ton kilometer per jam untuk satu arah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.